Ya, assalamualaikum. Selamat malam Ibu Nilu. Apa kabar nih? Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Pak Ofan bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sama Bu. Tetap semangat ini, walaupun sudah jauh malam ini Bu. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan Ibu di chat melalui via WA, bahwa Ibu ini ada keperluan dengan saya. Kalau boleh tahu apa ini keperluannya nih Bu ya? Oke, baik Pak, saya ingin meminta kesediaan Bapak untuk mengobservasi saya ketika saya melakukan coaching kepada rekan sejawat saya, Pak. Oh, melakukan coaching ya. Eh, Berarti Ibu mau melatih diri untuk dalam melakukan coaching ya. Iya, Eh, Dalam hal ini Bu, kalau inginnya Ibu yang perlu saya bantu pengembangan apa nih, kompetensi apa nih yang mau saya bantu, mau observasi nih Bu. jadi saya ingin dibantu Pak terkait bagaimana saya menghadirkan present dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan present dan pertanyaan yang berbobot. Ya, eh, aspek secara spesifiknya ya Bu ya. Yang mana yang Ibu lebih utamakan ini antara present dan pertanyaan yang berbobot? Supaya saya Eh, lebih mengamatinya nanti, lebih eh, fokus kepada penilaian terhadap pengembangan aspek yang mana. Oke, baik Pak. Mungkin saya lebih spesifik itu terkait bagaimana mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, pertanyaan yang berbobot, ya. Eh, Terus Bu, untuk penilaian Ibu saat sekarang ini tentang pertanyaan yang berbobot itu, kalau kita mau kaitkan dengan skala angka dari 1 sampai 10, posisinya Ibu sekarang ini di angka berapa? Untuk posisi saya, Pak, sekarang masih di angka 6 lah. Di angka 6. Kira-kira Ibu mau idealnya uh, di posisi berapa yang Ibu inginkan? Ya, idealnya Pak, kalau yang saya inginkan sih Pak, setidaknya 8 lah Pak. Sehingga itu kan sudah ada kemajuan kalau dilihat dari 6 ke 8. Tadi ada kemajuan, sudah syukur ada peningkatan Pak. Oh, angka 8 ya Bu ya. Cukup luar biasa juga ini, dari angka 6 ke angka 8, berarti betul-betul mau memperlihatkan kualitas Ibu di sini dalam melakukan pertanyaan yang berbobot. Uh, Sebelum kita mau melakukan ini Bu, melakukan coaching Ibu, saya menjadi observernya, Ibu dengan coachingnya, rekan sejawatnya. Apa nih harapan Ibu setelah observasi ini kita lakukan dan hasil apa yang Ibu inginkan? Untuk harapan saya Pak, nanti saya tentunya dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian tentunya saya ingin bagaimana saya membantu coach itu dalam menemukan solusi atau ide-ide kreatif dari mungkin permasalahannya atau apa yang sedang dia hadapi. Jadi itulah nanti harapan yang ingin saya capai Pak. Oh iya, berarti mengenai itu ya Bu ya, tentang bagaimana Ibu dapat memberikan hal yang terbaik kepada coach Ibu. Ya Bu, tanpa kita mengulur waktu, silakan Bu, Ibu melakukan praktek coachingnya dengan rekan sejawat. Baik Pak, terima kasih. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Wayan? Ya, seperti yang Ibu lihat, saya masih sehat dan fit, Bu. Oke, mantap, sehat dan fit. Nah, tadi Pak Wayan sempat ya menjapri saya atau menchat saya bahwa Pak Wayan
ada yang ingin didiskusikan ya? Iya Bu, saya memang sengaja untuk mengechat Ibu. Jadi saya ada yang saya mau diskusikan dengan Ibu, begitu Bu. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Bapak diskusikan bersama saya? Begini Bu, saya punya sekolah ini eh, kedisiplinan siswa dan guru, anggaplah warga sekolahnya tidak disiplin Bu, begitu Bu. Ketidakdisiplinan warga sekolah ya. Jadi nanti tujuan dari percakapan ini seperti apa yang Bapak harapkan? Tujuan dari percakapan ini, diskusi ini Bu, saya mengharapkan warga sekolah saya itu nanti disiplin begitu Bu. Oke, baik. Jadi kategori disiplin ini Pak, disiplin yang seperti apa yang Bapak bayangkan? Disiplin yang saya bayangkan itu yang pertama siswa dan gurunya itu datang tepat waktu, kemudian kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Selain itu keamanan lingkungan dan kenyamanan dalam sekolah itu dapat terbina dan terjaga dengan baik begitu Bu. Oke, berarti Bapak inginkan bahwa terkait disiplin tadi berarti tentu terkait tepat waktu, pembelajaran juga efektif, seperti itu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan kembali, konfirmasi kembali, kedisiplinan sekarang yang di sekolah Bapak itu kalau dari kita skalakan dari 1 sampai 10 itu berada di skala berapa ya, Pak? Ya, kalau kedisiplinan sekarang ini Bu, yang saya lihat ini sementara ini berada di angka 5 Bu. Oh, angka 5 ya. Ya, banyak juga ya. Berarti setengahnya kurang disiplin, setengahnya lagi disiplin ya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan setengah dari siswa tersebut yang menjadi tidak disiplin? Yang menjadi tidak disiplin itu Bu, yang pertama eh, ada beberapa guru memang tidak hadir tepat waktu, sehingga begitu jam pelajaran dimulai, ruang kelasnya kosong, jadi anak-anak berhamburan sudah. Nah, itu sehingga proses pembelajaran itu tidak baik, apalagi kalau sudah kelas di sebelahnya ribut, otomatis saya mengajar itu tidak tenang, Bu. Jadi ribut jadinya riuh, bukan karena riuhnya kita belajar yang bagus, tetapi riuhnya itu karena eh, pengaruh gangguan dari luar sekolah begitu, Bu. Luar kelas, Bu. Oke, berarti itu yang menyebabkan murid-murid sebagian besar ya 50% lah kurang disiplin. Berarti Bapak nanti maunya kedisiplinan itu meningkat ke data seperti yang saya skalakan tadi dari 1 sampai 10 tadi kan Bapak kurang disiplin 5. Jadi kira-kira Bapak harapannya mau naiknya ke berapa? Ya harapan saya naiknya itu sampai 10 Bu. Karena suatu sekolah kalau tidak mencapai angan yang tinggi begitu, saya rasa sekolah itu tidak kondusif. Artinya tidak aman dan nyaman dalam proses pembelajaran, begitu Bu. Oke, berarti itu. Nah, kira-kira ada faktor-faktor lain nggak yang menyebabkan, selain yang Bapak bilang tadi karena ada guru terlambat, kira-kira ada faktor lain yang tidak yang menyebabkan, siswa Bapak jadi, kurang disiplin? Oh, ada Bu, sangat banyak Bu. Saya itu kalau di situ itu yang pertama saya lihat itu kantin Bu. Nah, ini kalau anak-anak belanja itu keluar Bu. Jadi pada saat guru di dalam ada yang keluar masuk, "Pak, izin saya punya perut lapar." Nah, sementara kantinnya jauh di luar sekolah. Nah, itu. Selain itu kemudian eh, yang membuat ini tuh eh, pagar Bu. Pagarnya itu masih
tidak ada pagarnya, sehingga orang lalu lalang di sana, anak-anak pun keluar masuk di sana. Kemudian sarana dan prasarananya Bu, anak-anak kadang-kadang kalau kita kan enggak punya WC, jadi mereka kadang-kadang minta izin kencing, kalau kita enggak kasih tidak enak, jadi dia kencingnya lama sudah. Nah di belakang situ sudah dia merokok begitu, minum kadang-kadang begitu Bu. Itu faktor yang lainnya Bu. Wah, ternyata banyak juga ya faktor eksternal yang mempengaruhi ketidakdisiplinan siswa itu. Nah, kira-kira langkah apa yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi ya, ketidakdisiplinan tadi itu? Oh ya, begini Bu, mau rencana saya awali dari diri saya. Yang pertama, yaitu saya akan menerapkan sikap keteladanan, di mana saya akan fokus hadir itu ya sebelum jam 7 lah saya sudah di sana, supaya saya bisa mengawasi anak-anak pada saat dia piket, sehingga begitu jam 7, saya sudah bisa apel. Nah, pada saat apel itu mungkin saya berikan arahan-arahan bahwa ketidakdisiplinan itu di situ saya mungkin memberikan arahan, jam 7.15 saya sudah masuk di dalam ruang kelas. Selain itu saya akan mengajak teman-teman yang sudah disiplin berdiskusi, kemudian melakukan pendekatan secara individu kepada teman-teman yang belum disiplin, Bu. Wah, jadi tentunya sangat luar biasa bahwa Bapak intinya melibatkan rekan-rekan yang sudah berdisiplin, juga apa menunjukkan keteladanan seperti itu sudah sangat cukup baik. Namun kira-kira ada nggak cara lain yang bisa Bapak lakukan selain rencana tadi? Ada nggak yang mungkin lebih bisa Bapak rencanakan lagi terkait untuk mendukung pengurangan dalam ketidakdisiplinan tadi? Ya, ada Bu. Misalnya kalau ada anak-anak yang tidak sekolah itu, saya usahakan melakukan pendekatan secara individu kepada orang tuanya. Saya tanyakan kenapa anak-anaknya sampai tidak sekolah. Karena ada anak-anak itu kecenderungan Bu, yang bikin tidak disiplin itu kan berhamburan di luar itu. Dia ngakunya dari rumah itu ke sekolah, tapi tidak nyampe di sekolah. Itu biasanya yang membuat image sekolah itu jelek, Bu. Nah, itu. Maka langkah saya itu melakukan pendekatan dengan orang tua. Oke. Nah, kira-kira apa yang selain tadi karena Bapak sudah mengungkapkan dari keteladanan, dari melibatkan rekan guru yang sudah disiplin, juga dengan orang tua, kira-kira prioritas utama yang segera mungkin Bapak bisa laksanakan itu yang mana? Yang prioritas itu Bu, dari diri sendiri dulu, dari diri sendiri, yaitu saya melakukan keteladanan, baru habis itu saya akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan teman-teman sejawat yang belum disiplin. Oke, baik. Berarti prioritas utama Bapak adalah keteladanan dari Bapak sendiri dulu. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa mewujudkan hal tersebut? Ya, secepatnya Bu kalau bisa karena ini adalah kebutuhan siswa. Nah, itu pun untuk menjaga image sekolah, jangan sekolah itu nanti dianggap sebagai tidak berhasil dalam mendidik anak-anak. Secepatnya saya akan berdiskusi setelah diskusi ini, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan hari Senin sudah bisa saya terapkan, Bu. Oke, wah sangat gercep sekali ya Pak Wayan ya. Berarti nanti hari Senin itu sudah mulai berdiskusi dengan kepala sekolah, sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan rencana ini? Ya, yang perlu saya ajak kerjasama ini Bu, yang saya libatkan ini yang pertama itu warga sekolah Bu. Selain warga sekolah, saya libatkan orang tua juga Bu. Seperti saya sampaikan tadi, orang tua itu agar bisa mendidik anaknya kalau memang dia
tidak sekolah agar melapor ke sekolah, atau minimal dia kasih bangunlah anaknya pagi-pagi begitu. Kalau dari Bapak Ibu gurunya nanti seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan melakukan pendekatan secara individu. Nah, itu, Bu. Oke. Nah, kira-kira ada nggak bantuan lainnya selain tadi ya orang-orang tersebut ya, seperti orang tua, kira-kira ada nggak bantuan lain selain yang Bapak sebutkan tadi? Yang di luar mungkin yang dari pihak tadi tersebut? Ya, begini Bu, karena saya punya daerah itu daerah yang memang betul-betul jauh dari harapan saya. Di sini saya mengajak bekerja sama aparat desa, karena nanti seandainya ada masalah apa tentang diri saya, supaya nanti aparat desa bisa mengayomi dan memayungi saya supaya tidak dapat masalah, Bu. Oke, baik berarti Bapak juga melibatkan pihak luar karena memang Bapak berada di lingkungan kerja yang bukan domisili Bapak seperti itu ya yang saya tangkap. Nah, kemudian bagaimana Bapak bisa memastikan ini bisa berjalan? Ya, ini bisa berjalan, saya pastikan ini apabila eh, yang pertama itu eh, siswa dengan guru datang tepat waktu dan belajar tepat waktu. Yang kedua, semua kantin di luar lingkungan sekolah itu dapat dimasukkan ke dalam sekolah. Kemudian yang ketiga, eh, dalam segi geografis dilihat dari dekat, sekolah itu akan nampak aman, nyaman, tidak tidak ribut sekali begitu, Ibu. Oke, berarti istilahnya ketika guru dan murid bisa disiplin gitu ya datang, kemudian kantin seperti itu, kemudian suasana sekolah yang nyaman, aman, itulah apa kriteria ketika disiplin itu terjadi. Nah, Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari diskusi kita hari ini? Ya, yang dapat saya simpulkan, Bu, ternyata disiplin warga sekolah itu dapat tercapai di sekolah saya apabila yang pertama kantin itu masuk di dalam lingkungan sekolah, yang kedua proses belajar mengajar itu tepat waktu, eh, yang ketiga eh, keberadaan sekolah itu nyaman dan kondusif. Itu, Bu, Oke, yang baik. dapat saya simpulkan hari ini. Baik, terima kasih Pak, sungguh simpulan yang luar biasa Bapak, artinya dari harapan-harapan itu, Bapak bisa apa, menciptakan, suasana sekolah yang aman, nyaman sehingga kedisiplinan anak-anak Bapak dan juga kedisiplinan gurunya juga semakin meningkat. Baiklah Pak, tidak terasa, pertemuan kita, sudah cukup lama kita berbincang. Saya tunggu perkembangan sekolah Bapak terkait bagaimana nanti kedisiplinan di sana apakah bisa sudah Bapak tingkatkan. Semoga rencana yang Bapak utarakan tadi bisa berjalan dengan baik dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Pak. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih nih sudah melakukan coachingnya. Uh, Setelah pasca observasi ini, bagaimana perasaannya Ibu saat ini? Ya luar biasa Pak, saya merasa senang ternyata, apa, sebelumnya saya berpikir jangan-jangan saya tidak mampu ini, apa artinya, mengajukan pertanyaan yang artinya lebih berbobot dari sebelumnya. Ternyata seiring ketika kita, apa ya, natural begitu saja Pak, artinya kita mengalir aja, melaksanakan coaching itu bisa membuat kita ternyata memang, lebih, bisa, apa, membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot tadi Pak. Luar biasa Bu ya. Dari awal memang dari keraguan-keraguan, setelah melakukan merasa lega, nyaman,
dengan secara natural. Luar biasa memang, Bu, keren. Bagaimana penilaiannya Ibu sendiri terhadap karena dari awal tadi Ibu sudah targetkan dari posisi yang mungkin sebelumnya di posisi 6. Apakah dari posisi 6 itu setelah melakukan observasi ini sudah dapat mencapai angka yang Ibu inginkan? Kalau dari pengamatan saya, Pak, kayaknya saya sudah mencapai di posisi 8 ini karena saya sudah merasa bisa membuat sebuah pertanyaan yang memang mampu memantik coach saya sehingga dia mampu mengutarakan apa yang seperti solusi-solusinya tadi itu dia utarakan sendiri. Berarti saya sudah mampu membuat memang pertanyaan yang berbobot sehingga dia keluar ide-ide kreatifnya, Pak. Berarti sudah di posisi 8-nya menurut Ibu. Apa yang membuat kepercayaan diri Ibu dengan penilaian yang Ibu lakukan sendiri? Oke, yang membuat saya percaya itu, Pak, karena memang dari istilahnya permasalahan yang dihadapi coach tadi itu, ketika saya memantiknya dengan pertanyaan yang berbobot, maka dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Terlihat dari dia sudah tadi dari kesimpulan yang diberikan oleh coach itu bahwa memang sudah ada solusi yang dia dapatkan ketika saya menggunakan pertanyaan berbobot. Berarti memang pertanyaan saya itu sudah berbobot sehingga dia mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, luar biasa memang percaya diri yang perlu dicontohi ini, Bu, ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Saya mengamati tadi dari awal sampai akhir saat coaching Ibu lakukan, itu semua sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan, yakni memacu pertanyaan yang berbobot atau melatih pertanyaan yang berbobot. Kemudian di sisi lain saya mengamati juga kehadiran Ibu sepenuhnya di diskusi atau di diskusi coaching yang Ibu lakukan. Kemudian secara kalau kita mau ambil dari alur Tirta, tujuan yang percakapan sudah jelas. Kemudian identifikasi masalah, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang memprovokasi, sehingga si coach dapat menjawab dengan pemahaman dari pertanyaan itu. Artinya coach langsung menangkap apa yang ada di benaknya Ibu melalui pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian untuk rencana Ibu selalu menggali sampai sedetail mungkin, bukan cuma satu rencana, mungkin lebih lagi. Apalagi di sisi lain tadi saya melihat ini di luar ekspektasi saya ini sebenarnya dalam menilai. Ibu mampu memberikan pertanyaan itu kepada coach sehingga ada selain pihak sekolah, warga sekolah yang terlibat, ada stakeholder yang terlibat. Tadi saya melihatnya dan mendengarnya ini mungkin dari pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa yang dilakukan mungkin bantuan dari si coach. Ini luar biasa, Bu. Luar biasa. Di luar memang ekspektasi saya seperti ini. Ternyata ada muncul seperti memang ini menjadi pengalaman saya juga ketika saya nantinya akan menjadi seorang coach juga. Luar biasa, Bu. Kemudian saya juga melihat
dari hal-hal yang Ibu lakukan tadi, performanya sudah cukup menjanjikan. Kemudian hal-hal yang masih perlu dikembangkan ini mungkin dari ritme barangkali. Karena saya melihat tidak ada celah dari pertanyaan itu. Memang dari pertanyaan itu pertanyaan yang terbuka, provokasi, membantu Koci dalam melakukan jawaban untuk memecahkan satu masalahnya. Cuma di sini mungkin ada ritme lah, ada kita jedakan ritmenya sehingga si Koci juga tidak merasa tegang dengan hal-hal seperti ini. Kira-kira Bu, bagaimana pendapat Ibu dari pandangan saya ini? Baik Pak, terima kasih Bapak sudah memberikan umpan balik. Di sini seperti yang Bapak sampaikan bahwa memang saya berusaha memang bagaimana sih memberikan pertanyaan terbuka itu dengan sehingga kualitas dari pertanyaan itu memang bisa memancing ide-ide kreatif dari si Koci itu. Tentunya ritme ini karena memang kan biar ada jeda, jadi memang ada sedikit istilahnya apa ya, memancing kembali gitu ya Pak, memancing kembali sehingga dia ada istilahnya fokusnya itu bisa memikirkan, dia bisa berpikir kembali apa sih yang harus saya apa lakukan lagi gitu ya Pak. Mungkin dia memikirkan solusi dari ketika kita memberikan jeda kepada si Koci itu Pak. Ya, berarti sepaham ya apa yang kita rasakan Bu ya. Iya. Ya, terima kasih banyak ya. Kemudian Bu, dari diskusi kita ini, apa yang sudah Ibu bayangkan untuk kedepannya, yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu mungkin di sesi-sesi coaching selanjutnya? Baik Pak, mungkin mungkin yang saya lakukan ke depannya untuk tentunya meningkatkan kompetensi saya tadi dalam mengajukan pertanyaan ya, pertanyaan berbobot. Tentunya saya akan terus berlatih juga Pak, berlatih. Kemudian saya mencoba mungkin barangkali melihat berbagai referensi praktik-praktik coaching sehingga memang kompetensi ini bisa saya istilahnya bisa meningkat kembali karena apa? Kalau kita cuman melakukan 1 kali atau 2 kali mungkin kurang 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 berkembang ke depannya. Namun ketika kita berlatih dan kita juga mencari referensi-referensi atau praktik baik dari berbagai sumber, itu tentunya dapat meningkatkan pemahaman kita dalam melakukan praktik coaching ini, Pak. Ya, berarti satu keinginan yang luar biasa, walaupun performa lebih baik, cari lagi yang lebih baik, mungkin melalui artikel-artikel ya Bu ya, mungkin di YouTube ada proses coaching, mungkin dengan berlatihlah lebih konsisten, komitmen dan konsisten. Terakhir nih Bu, hal apa yang Ibu dapatkan hari ini setelah praktek coaching yang Ibu lakukan? Baiklah Pak, yang saya dapatkan di sini bahwa ketika memang saya istilahnya menargetkan sesuatu itu ya Pak, dari istilahnya dari kompetensi tadi yang 6 ke 8 itu, tentu ada usaha yang saya lakukan. Jadi dari usaha ini seperti kata pepatah, usaha tidak akan tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha, seperti itu. Jadi saya yakin ketika kita sudah berusaha untuk mencapai target yang kita inginkan, pastinya bisa kita wujudkan. Walaupun memang tidak sesempurna yang kita harapkan, tapi setidaknya target itu dapat kita capai. Kemudian tentunya ketika kita sudah mencapai target yang kita harapkan, jangan berpuas diri dulu karena kita harus terus belajar, belajar dan belajar. Bagaimana kita bisa selain mempertahankan dan meningkatkan lagi target yang sebelumnya kita sudah capai itu kita tingkatkan kembali sehingga kompetensi kita dalam melakukan praktik coaching itu lebih meningkat lagi. Dan tentunya
seperti yang Bapak sampaikan, ketika konsisten kita terus, konsisten dalam berlatih, tentunya memang, itu akan mendukung bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita ke depannya, seperti itu. Luar biasa Bu ya. Luar biasa usaha yang ingin Ibu bangun di dalam diri Ibu. Saya juga terinspirasi dengan kalimat itu. Tidak ada suatu pekerjaan yang kita capai keberhasilan itu tanpa usaha. Memang itu harus yang perlu kita pegang teguh, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan di dinas, kedinasan kita, ataupun pekerjaan yang lain selain mungkin di rumah. Terima kasih banyak ini Bu sudah membersamai malam ini, cukup luar biasa, banyak hal yang saya dapatkan juga hari ini, bagaimana teknik-teknik Ibu dalam memprovokasi seorang coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih banyak ini Bu. Ya, terima kasih juga Pak sudah istilahnya memantau, mengobservasi saya sehingga saya tahu di mana posisi saya saat ini. Terima kasih Pak, selamat Terima kasih malam. Pak Bu ya. Assalamualaikum, selamat malam.